Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana Kasadoni? Kali ini kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, persentase penduduk Sumatera Barat yang beragama Islam mencapai 97,42%. Jika tidak termasuk Kepulauan Mentawai, di mana mayoritas penduduknya non-Muslim atau Protestan, angka ini meningkat menjadi 99,6%. Islam di Sumatera Barat adalah Islam Sunni yang beraliran Syafi'i. Orang Minangkabau, penduduk asli Sumatera Barat dan terdiri dari 88% penduduk provinsi saat ini, secara historis memainkan peran penting dalam komunitas Muslim Indonesia. Hingga saat ini, wilayah Sumatera Barat dianggap sebagai salah satu benteng Islam di Indonesia. Lalu bagaimana dengan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Barat? Pembahasan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengulas beberapa aspek penting seperti jalur masuknya Islam, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, peranan tokoh-tokoh ulama dan tarekat-tarekat sufi, serta dampak sosial, budaya, dan islamisasi di Sumatera Barat. Jalur masuknya Islam. Ada dua jalur utama yang diyakini sebagai pintu masuknya Islam ke Sumatera Barat, yaitu jalur timur dan jalur barat. Jalur timur melalui pesisir timur Pulau Sumatera, sedangkan jalur barat melalui pesisir barat Pulau Sumatera. Kita bahas dulu dari jalur timur. Jalur timur didasarkan pada intensitas jalur perdagangan antara pedagang-pedagang Arab Muslim dengan masyarakat pribumi di pesisir timur Pulau Sumatera. Jalur perdagangan ini melintasi sungai-sungai yang bermuara di Selat Melaka seperti Batanghari, Kampar, Siak, dan Indragiri. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada dan emas yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau. Agama Islam pertama kali memasuki Sumatera Barat melalui jalur timur pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 674 Masehi, telah didapati masyarakat Arab Muslim di pesisir timur Pulau Sumatera. Selain berdagang, secara perlahan mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat, sekarang melalui aliran sungai-sungai tersebut. Perkembangan agama Islam melalui jalur timur semakin pesat pada abad ke-13 Masehi, ketika kerajaan Islam Samudra Pasai muncul sebagai kerajaan kekuatan baru dalam wilayah perdagangan Selat Melaka. Samudra Pasai bahkan telah menguasai sebagian wilayah penghasil lada dan emas di Minangkabau Timur. Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara melalui jaringan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua, melalui jalur barat. Jalur barat didasarkan pada intensitas kegiatan perdagangan di pantai barat Pulau Sumatera pada abad ke-16 Masehi. Pada masa ini, pengaruh kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam sangat besar, terutama di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera. Aceh Darussalam adalah pelanjut dari kekuasaan Samudra Pasai yang runtuh akibat serangan Portugis. Intensitasnya pengembangan agama Islam melalui jalur barat ini sering dihubungkan dengan nama Syekh Burhanuddin Ulakan, yang dianggap sebagai tokoh pembawa Islam pertama ke Sumatera Barat melalui pesisir barat.
Syekh Burhanuddin adalah murid Syekh Abdul Rauf Singkil, ulama Tarekat Syatariah Aceh. Syekh Burhanuddin dikenal sebagai pembawa aliran Tarekat Syatariah ke Sumatera Barat untuk pertama kalinya. Tarekat Syatariah kemudian menyebar melalui surau-surau yang didirikan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin. Di samping Ulakan sendiri, sentra-sentra tarekat ini juga berkembang di pesisir Sumatera Barat dan di beberapa wilayah pedalaman Minangkabau. Tarekat Syatariah berperan penting dalam melahirkan gagasan-gagasan yang melampaui batas-batas implementasi ajaran sufistik itu sendiri, seperti halnya dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Barat. Perkembangan agama Islam di Sumatera Barat tidak terlepas dari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah tersebut. Beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berpengaruh di Sumatera Barat antara lain adalah: yang pertama yaitu Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan tertua dan terbesar di Sumatera Barat. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-12 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan Pagaruyung merupakan pusat budaya Minangkabau yang mengembangkan sistem adat matrilineal dan demokrasi musyawarah. Kerajaan Pagaruyung menerima agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Setelah Rajo Tigo Selo, 3 raja yang memimpin kerajaan ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ulama-ulama dari Aceh. Namun agama Islam tidak menggantikan adat Minangkabau, melainkan berbaur dengan adat tersebut dalam konsep adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kerajaan Pagaruyung mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi akibat dari perang saudara antara kelompok kaum adat dan kaum Paderi, serta campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri kerajaan. Kerajaan Pagaruyung akhirnya dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1833 Masehi. Selanjutnya Kerajaan Indrapura. Kerajaan Indrapura adalah kerajaan Islam yang berdiri di pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Zainal Abidin, putra dari Sultan Mahmud dari Aceh. Kerajaan Indrapura merupakan salah satu kerajaan bawahan Aceh yang membantu penyebaran Islam di wilayah pesisir barat Sumatera. Kerajaan Indrapura mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain 1590 sampai 1641 Masehi, yang berhasil memperluas wilayahnya hingga ke daerah Painan dan Padang. Kerajaan Indrapura juga dikenal sebagai kerajaan yang toleran terhadap agama lain seperti Hindu dan Buddha. Kerajaan Indrapura mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi akibat dari perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan raja-raja Indrapura yang korup dan tiran. Kerajaan Indrapura akhirnya runtuh pada tahun 1797 Masehi setelah diserang oleh pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kerajaan Pariaman. Kerajaan Pariaman adalah kerajaan Islam yang berdiri di pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Muhammad Shah, putra dari Sultan Zainal Abidin dari Indrapura. Kerajaan Pariaman merupakan kerajaan yang mandiri dan tidak tunduk kepada Aceh maupun Indrapura. Kerajaan Pariaman juga menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai di pantai barat Sumatera. Kerajaan Pariaman mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mung Hayat Shah 1638 sampai 1670 Masehi,
yang berhasil mempertahankan kemerdekaan kerajaannya dari serangan Aceh dan Belanda. Kerajaan Periaman juga dikenal sebagai kerajaan yang berperan aktif dalam penyebaran agama Islam di wilayah pedalaman Minangkabau. Kerajaan Periaman mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi akibat dari perang saudara antara kelompok kaum adat dan kaum Paderi, serta campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri kerajaan. Kerajaan Periaman akhirnya dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1819 Masehi. Peranan tokoh-tokoh ulama dan tarekat-tarekat sufi. Perkembangan agama Islam di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh peranan tokoh-tokoh ulama dan tarekat-tarekat sufi yang ada di wilayah tersebut. Beberapa tokoh ulama dan tarekat sufi yang berpengaruh di Sumatera Barat antara lain adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, Tuanku Imam Bonjol, dan Haji Miskin. Itulah 3 ulama atau tokoh yang cukup berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di tanah Minang ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang biografi dan peranan para tokoh atau ulama ini. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar agar kami bisa lebih bijak dan tetap berkarya untuk Minangkabau. Terima kasih.